Hantu Dusun Tunggul. Halo teman-teman dimanapun kamu berada. Terima kasih untuk segala apresiasi dan dukungan kamu semua untuk channel ini. Berikut ini admin akan menceritakan sebuah kejadian memilukan di sebuah pabrik di daerah Jawa Timur. Selamat mengikuti cerita ini. Suatu hari di tahun 2005, aku menggunakan bis malam menuju Surabaya bersama sepupuku Nina. Aku memang diminta oleh orang tuanya untuk mengantarkan Nina menemui calon suaminya di daerah Jawa Timur. Dan ini adalah momen pertemuan pertama kali untuk mereka berdua. Memang janggal kedengarannya. Lazimnya si laki-laki lah yang seharusnya datang menemui Nina di Bandung. Tapi ya sudahlah, toh keluarga Nina pun tidak keberatan dengan rencana ini. Calon suami Nina ini bernama Dadis Pramudia. Hidup di kota kecil pertengahan antara Surabaya dan Malang. Kabarnya dia seorang pengusaha yang cukup sukses, tapi entah berbisnis di bidang apa, aku dan Nina belum mengetahuinya. Sebelumnya, saat acara reuni akbar di salah satu kampus ternama di Bandung, mamanya Nina bertemu dengan sahabat lamanya Tanto yang ternyata sedang mencarikan jodoh untuk anak laki-lakinya. Setelah pertemuan itulah kedua keluarga ini sibuk mengatur rencana agar Nina dan Dadis bisa menikah. Dilihat dari fotonya, Dadis lumayan tampan dan Nina yang memang dasarnya anak penurut mau-mau saja dijodohkan pada Dadis. Singkat cerita, kami berdua berangkat menggunakan bis malam dan katanya akan dijemput di Surabaya oleh keluarga Dadis. Di dalam perjalanan, setelah bis yang kita tumpangi istirahat di sebuah rumah makan di daerah Sumedang, Nina terlihat gelisah. Di tempat duduknya yang seadanya itu, dia membolak-balikan badannya ke kiri dan ke kanan. Aku berkali-kali bertanya pada Nina, tapi dia tidak mau menjawab apa-apa. Aku mencubit lengan Nina dengan sedikit kesal. "Kamu kenapa sih? Nggak bisa diem banget," ucapku ketus. Dia menatapku sendu. "Masih lama ya perjalanannya?" tanya dia yang memang baru pertama kali ke Surabaya. "Ya masih lah Nin, ini kan baru berangkat. Mungkin besok jam 12 siang baru sampai sana," jawabku. Nina lalu menghela nafas panjang. "Kenapa? Kamu nyesal berangkat?" tanyaku. Dia menatapku lalu mendekat kepadaku dan berbisik di telingaku. "Aku takut dengan orang yang duduk paling depan. Tadi pas aku naik, aku lihat dua orang itu mukanya seperti meleleh. Sepertinya mereka bukan manusia deh," jelas Nina yang masih berbisik. Aku melotot kesal ke arah Nina. "Apa-apaan sih kamu, Nin? Sudahlah, mending kamu tidur saja, biar perjalanan tidak begitu terasa," ucapku kepada Nina lagi. Tak lama setelah itu, aku lihat Nina sepertinya sudah pulas dalam tidurnya. Sebenarnya ada sedikit keanehan yang juga aku rasakan di bis ini. Setiap aku akan menutup mataku, ada cahaya ungu yang berkelebatan tak menentu yang sepertinya memaksa untuk aku kembali membuka mataku. Di sebelahku ada kakek tua menggunakan peci hitam yang duduk sendiri di kursi penumpang yang seharusnya dipakai untuk dua orang. Dia bersila di kursi itu dan membelakangiku. Sepertinya dia sedang melihat pemandangan di luar sana. Sesekali aku melihat sekilas bayangan wajahnya di kaca jendela bis. Kulihat raut wajahnya yang sudah tidak muda lagi. Dari belakang pun terlihat rambutnya sudah putih semua. Di sekitar daerah Tasik Kota, suasana di luar bis terlihat terang oleh lampu-lampu kota. Tak sengaja kulihat lagi bayangan wajah si kakek itu di kaca jendela. Aku melihat di kaca itu wajah si kakek yang seperti berwarna merah. Dan saat aku perhatikan, sepertinya seperti daging yang melepuh terbakar. Aku perhatikan bayangan wajah itu dengan seksama. Dan tiba-tiba matanya melotot kepadaku. Dan mata itu seperti mau copot. Mendadak perutku mual dan aku langsung pergi ke toilet bis. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam itu. Aku tidak berani lagi melihat si kakek di kursi sebelah yang sepertinya belum bergerak sedikit pun dari posisinya semula. Aku palingkan terus wajahku ke arah Nina yang kini sudah semakin lelap. Aku terus mencoba menutup mataku walau beribu cahaya ungu tadi masih terus menggangguku. Entah sudah berapa lama perjalanan ini, lalu bis berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar. Kubuka sedikit mataku untuk melihat kursi si kakek tadi, tapi si kakek sudah tidak ada di sana. Dalam pikiranku, mungkin dia turun untuk ke toilet, tapi sampai bis ini mulai berjalan lagi,
Aku tidak melihat si kakek naik ke bis ini lagi. Lega rasanya. Aku bersyukur si kakek itu sudah tidak duduk di sebelahku lagi. Yang masih aku bingung, kenapa aku masih juga belum bisa tidur. Aku memandangi kaca jendela saat bis keluar dari SPBU. Saat bis sedang berbelok ke arah jalan raya, aku melihat si kakek yang tadi duduk di sebelahku sekarang saat ini sedang berdiri di bawah lampu penerangan jalan. Kulihat wajahnya baik-baik saja, tidak seperti bayangan yang ada di kaca jendela tadi. Aku berpikir mungkin aku salah lihat. Oh, dia turun di sini, ucapku dalam hati. Perjalanan pun dimulai lagi. Aku benar-benar tidak bisa tidur di bis itu. Entah kenapa. Akhirnya aku hanya mendengarkan musik menggunakan handphone lamaku. Aku menghibur diri dengan memandangi rumah-rumah, toko-toko, dan jalanan dari kaca jendela di sebelah Nina. Saat bis berhenti karena lampu merah, aku melihat sosok laki-laki yang berdiri mematung di samping tiang lampu merah. Seorang laki-laki membelakangiku, tapi dari belakang kulihat sosoknya mirip dengan si kakek yang tadi. Berbaju batik yang sama dan memakai peci hitam. Aku hanya membatin, itu mirip si kakek tadi. Aku hanya diam dan hanya beranggapan itu adalah orang lain yang mungkin kebetulan saja bajunya sama. Bis melaju lagi hingga kira-kira 20 menit dari lampu merah tadi, ada penumpang naik. Bis berhenti pas di depan sebuah minimarket yang sudah tutup. Aku yang masih memperhatikan keadaan di luar, lagi-lagi melihat laki-laki berpakaian batik yang sama seperti baju si kakek yang tadi duduk di sebelahku. Aku mendekat ke kaca jendela untuk memastikan penglihatanku. Baju batiknya sama, pecinya sama. Hah, itu orang yang tadi, pikirku. Lalu kuperhatikan wajah orang itu dari jauh. Tidak begitu jelas, tapi aku merasa yakin dia itu adalah si kakek yang tadi. Lalu dia memandang ke arahku, dan matanya terus mengikutiku saat bis mulai berjalan lagi, sampai si kakek itu hilang dari pandanganku. Di tempat-tempat berikutnya, aku berkali-kali melihat si kakek berdiri mematung di pinggir jalan di tempat-tempat sepi yang sedikit remang-remang. Matanya terus mengikutiku. Aku sebetulnya masih merasa aneh, tapi kubiarkan saja. Toh tidak mengganggu juga, pikirku lagi. Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi di jam tanganku. Nina sudah terbangun dari tidurnya dan bertanya, "Sudah sampai mana, Mas?" Mungkin Purworejo atau Wates lah. Paling nanti bentar lagi juga sampai ke Jogja," jawabku singkat. Perjalanan dari Wates menuju Jogja terasa sangat lama bagiku. Pasalnya, itu si kakek-kakek yang tadi hanya sesekali muncul, kini terlihat seperti mengikuti bis yang sedang melaju. Perjalanan dari Wates menuju Jogja terasa sangat lama bagiku. Pasalnya, si kakek-kakek yang tadi hanya sesekali muncul, kini terlihat seperti mengikuti bis yang sedang melaju kencang ini. Dan anehnya, dia selalu ada di sana saat mataku melihat ke kaca jendela. Aku mulai merasa risih dengan keadaan ini. Aku sadar jika si kakek-kakek itu bukan manusia. Bis memasuki terminal Yogyakarta. Kudengar di belakang banyak penumpang yang sedang bersiap-siap untuk turun. Saat bis sudah berhenti, penumpang satu persatu pun melewatiku untuk turun. Satu penumpang melewatiku dengan menengokkan wajahnya ke arahku. Tatapannya tajam tanpa ekspresi. Lalu orang kedua pun begitu, menatapku tajam dengan mata melotot. Yang ketiga, yang keempat, dan selanjutnya, semua memandangiku dengan tatapan tajam dan sinis. Kenapa sih orang-orang ini? Kataku dalam hati. Orang terakhir yang melewatiku adalah seorang ibu-ibu menggunakan kerudung. Sesaat dia berdiri diam di sebelahku memandang ke arahku. Matanya terlihat sedih dan seperti ingin mengucapkan sesuatu. Aku bertanya, "Kenapa, Bu? Ada yang bisa saya bantu?" Dia seperti menggerak-gerakkan bibirnya, seperti ingin berkata sesuatu tetapi tidak ada suara yang keluar. Lalu dia berjalan menuju pintu bis sambil kepalanya terus menghadap ke arahku. Bahkan saat si ibu itu menuruni anak tangga bis, kepalanya tetap menghadap ke arahku. Kepalanya seperti memutar 180 derajat. Badannya menghadap ke depan, tetapi kepalanya menghadap ke belakang. Lalu tiba-tiba wajahnya seperti meleleh. Wajahnya meleleh seperti lilin yang menetes. "Astagfirullah!" teriakku yang langsung mengagetkan Nina yang sedari tadi memejamkan matanya. "Ada apa, Mas?" teriak Nina panik.
Ada apa? Ada apa?" katanya terus yang ikut terbawa panik. Tanganku menutup mataku dan jantungku berdetak amat kencang. Lalu sayup-sayup terdengar suara azan dari luar bis. Dan di perjalanan berikutnya, aku tertidur pulas yang akhirnya sampai di Surabaya. Singkat cerita, kami sudah berada di rumah orang tua Dadis yang tadi menjemput kami di Terminal Bungur Asi, Surabaya. Kami sampai di kota kecil ini sekitar pukul 4 sore hari. Rumah orang tua Dadis adalah rumah yang lumayan besar dan mewah. Nina tidur di kamar tamu lantai 1 dekat kamar orang tua Dadis. Sedangkan kamarku berada di lantai 2. Di depan kamarku ada balkon yang di sana terdapat 2 kursi goyang. Balkon ini langsung mengarah ke pintu gerbang rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, tapi Dadis belum juga datang menemui kami. Nina sudah izin pada orang tua Dadis untuk istirahat melepas lelah di kamarnya. Tapi aku masih berbincang-bincang dengan ayah dan ibu Dadis sambil menunggu Dadis datang. Dari perbincangan itu, aku baru tahu kalau Dadis adalah ternyata anak bungsu yang sekarang sudah menjadi anak tunggal, karena kakaknya yang wanita beserta suami dan anaknya sudah meninggal sekitar 6 bulan yang lalu akibat tabrakan maut di jalan raya. Aku juga baru mengetahui jika Dadis adalah seorang pengusaha hotel melati di dekat wisata air terjun Kakek Bodo. Tidak tanggung-tanggung, ada 14 hotel melati yang saat ini dimiliki Dadis. Belum lagi, saat ini Dadis sedang melakukan proses pembelian tanah bekas pabrik konveksi yang terbakar beberapa waktu yang lalu. Menurut cerita Pak Tanto, Dadis akan membuat hotel berbintang di tanah itu. Aku mendengarkan cerita Pak Tanto dengan sedikit terkantuk-kantuk karena mungkin badanku sudah kelelahan karena perjalanan panjang tadi. Kalau sudah capek, lebih baik istirahat saja, Nak. Sepertinya Dadis masih lama pulangnya, kata Ibu Tanto. Lalu Pak Tanto menambahkan, "Iya, Nak, biar besok saja Dadis saya suruh libur supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi." Lalu aku meminta izin untuk beristirahat dan naik ke kamarku. Di tangga, aku mendengar sesuatu seperti benda bergerak dari dalam kamarku. Aku berpikiran mungkin itu suara pembantu rumah ini yang sedang mempersiapkan tempat tidurku. Aku menuju jendela dan melihat kursi goyang itu seperti mendadak berhenti saat aku singkapkan tirai yang menutupi jendela itu. Suara yang tadi kudengar pun sudah terhenti. Aku tertegun dan bertanya-tanya dalam hati, kok seperti bergerak ya tadi? Aku coba berpikir positif saja saat itu. Lalu aku menutup pintu kamarku dan membaringkan tubuhku di atas kasur. Dalam mimpiku, aku sedang duduk di sebuah warung kecil menikmati segelas kopi dan menghisap rokokku. Di kejauhan, aku melihat seorang pemuda seumurku dengan pakaian berkemeja rapi keluar dari sebuah mobil mewah, ditemani oleh seorang laki-laki tua yang jalannya sedikit pincang. Aku tidak melihat begitu jelas wajah mereka, tapi aku mengenali baju batik yang digunakan orang tua yang berjalan pincang itu. Yah, itu si kakek yang aku lihat di bis saat perjalanan kemarin. Aku melihat si anak muda itu tiba-tiba memegang sebuah ember kecil dan siap akan menyiram si kakek tadi. Entah apa isi ember itu. Namun selanjutnya, kulihat si kakek tertawa-tawa bahagia sekali karena ternyata yang keluar dari ember itu adalah uang kertas yang banyak sekali. Walau ini hanya di dalam mimpi, aku yang tadinya panik melihat si kakek akan disiram, jadi merasa ikut senang sampai tiba-tiba suasana langsung berubah. Berubah menjadi bayang-bayang sebuah kebakaran yang menghanguskan beberapa orang. Aku mendengar suara teriakan-teriakan. Aku mendengar rintihan-rintihan orang yang kesakitan. Aku mendengarnya seperti di antara dunia nyata dan dunia mimpi. Aku lalu terbangun dan ternyata suara itu benar kudengar dari arah balkon. Mataku masih sedikit terpejam. Samar-samar kulihat kobaran api dari arah balkon. Dan terlihat bayangan orang-orang yang sedang menggeliat terbakar dari balik jendela. Aku ingin segera bangun dari tempat tidurku. Tapi aku merasa badanku kaku sekali. Ingin bangun dari tidurku tapi tidak bisa. Badanku seperti dikunci agar tidak bisa bergerak sedikit pun. Aku mencoba berteriak tapi sepertinya tidak ada suara apa-apa yang keluar dari mulutku. Dari tirai yang tadi kubuka sebagian, kulihat di luar sana samar-samar seperti ada beberapa sosok bayangan berdiri menghadap ke arahku. Kuperhatikan baik-baik bayangan di balik jendela itu. Makin jelas aku melihat orang-orang itu berjalan masuk menembus tembok kamarku dari arah balkon. Dan saat kuperhatikan wajahnya seperti orang-orang yang berada di dalam bis tadi.
orang-orang yang menatapku terus saat mereka turun di terminal Jogja tadi. Mereka berjalan ke arahku dan kulihat badan mereka semua mulai meleleh, seperti lilin terbakar. Aku langsung tahu jika mereka ini bukan manusia, melainkan hantu. Jantungku berdetak kencang karena ketakutan. Aku berpikir untuk keluar dari kamar itu, tapi saat mataku melihat pintu kamar, entah ini nyata atau hanya bayanganku saja, pintu kamar itu tiba-tiba menyempit. Aku kebingungan setengah mati. Bagaimana ini? Ucapku dalam hati. Aku berusaha meronta dari badanku yang kaku. Lalu aku teringat untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan seketika saja, badanku bergerak spontan, seperti baru saja terlepas dari tali ikatan. Aku langsung beranjak dari tempat tidurku untuk menuju ke lantai bawah. Saat turun, aku melihat Nina sedang berdiri mematung di depan pintu utama rumah ini, menghadap ke arah pintu seperti akan keluar. Aku yang masih dalam keadaan ketakutan memanggil Nina dari tangga. "Nin, mau kemana?" Tapi Nina tetap mematung dan seolah tidak merespon. Aku segera menghampirinya, dan saat aku sentuh pundak dia dari belakang, Nina berbalik ke arahku sambil berteriak memaki-maki. "Biadab, tega sekali kamu membakar kami. Dasar kau bajingan," teriak Nina. Matanya merah menyala dan dia mulai membuat gerakan-gerakan yang aneh. Dia berjalan merangkak sambil kukunya menggaruk-garuk lantai, lalu meloncat ke arah meja tamu dan merangkak ke arah dapur. Aku tertegun. Jantungku yang sedari tadi belum berhenti berdetak kencang, semakin keras lagi berdetaknya. Lalu kulihat ayah Dadis keluar dari kamarnya dan langsung terkaget melihat Nina yang sepertinya kerasukan makhluk gaib. Nina dengan matanya yang merah dan air liur yang terus-menerus keluar dari mulutnya menatap tajam ke arah Lanang. Lalu masih dalam keadaan merangkak, dia meloncat menerkam Lanang. Lanang terjatuh dalam keadaan tengkurap. Nina kini berada di atas tubuh Lanang sambil mengamuk. Tangannya memukul-mukul bagian kiri dan kanan wajah Lanang dari belakang, lalu menjambak rambut Lanang dan membentur-benturkannya kepala Lanang ke lantai. Aku yang panik langsung menarik Nina dari posisi duduknya di atas badan Lanang. Pak Tanto pun membantuku karena saat itu kurasakan badan Nina sangat berat dan kaku sekali. Nina berteriak-teriak kepada Lanang. "Bajingan ini yang membakar aku. Bajingan ini yang membakar pabrik itu. Manusia biadab," ucapnya terus. Kejadian malam itu sangat merepotkan karena hanya aku dan Pak Tanto yang saat itu ada di situ. Sedang Lanang sudah kabur menuju arah dapur dan hilang di balik pintu belakang rumah itu. Ibunya Dadis sepertinya tidak berani keluar kamar. Lalu Pak Tanto pergi keluar rumah entah kemana. Aku melihat Nina mengamuk sejadi-jadinya. Foto-foto di dinding dijatuhkannya, meja-meja dibalikannya, lemari dijatuhkannya. Karena itulah, kini lantai berserakan pecahan kaca yang melukai telapak tangan dan kaki Nina. Kulihat darah Nina di mana-mana. Aku kebingungan, berdiri mematung. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa memperhatikan Nina yang terus-menerus mengamuk sambil memaki-maki. Sampai akhirnya Pak Tanto datang bersama seseorang, dan saat itulah ku dengar Nina langsung tertawa cekikikan sambil memanggil orang yang datang dengan Pak Tanto. Nina lalu memanggil orang itu dengan lambaian tangannya. Merene Pak, kulo ceritani," ucap Nina. Aku tertegun, melongo melihat Nina yang tidak bisa berbahasa Jawa sedikit pun tiba-tiba memakai bahasa Jawa dengan fasihnya. Orang yang datang bersama Pak Tanto itu adalah seorang marbot di sekitar situ. Namanya Pak Heru. Dia menghampiri Nina yang saat ini duduk di sofa dengan manisnya. Mereka berdua berbincang dengan bahasa Jawa Kromo Inggil yang aku sendiri sangat kurang paham. Sesaat kemudian Pak Heru meminta tolong pada Pak Tanto untuk memanggil Lanang. Dari cerita Lanang, saat dia dipaksa mengaku atas kejahatannya, dia mengungkap bahwa kebakaran pabrik konvensi yang rencananya akan dibeli Dadis itu adalah ulah dia. Ulah dia dan Pak Badir yang memang diperintah oleh Dadis. Kejadiannya sengaja dilakukan saat jam kerja, di mana di dalam pabrik masih banyak pekerja yang akhirnya mati terbakar. Alasannya agar harga tanah itu menjadi murah. Lalu kulihat foto Pak Badir yang ternyata ikut terbakar dalam kejadian itu. Aku langsung teringat dengan si kakek yang menghantuiku di bis saat perjalanan kemarin. Dan sepertinya penumpang-penumpang di bis kemarin yang turun dari bis sambil menatapku adalah korban-korban kebakaran itu yang meminta tolong agar kasus ini terungkap.
Di rumah sakit, Nina terbaling lemas di tempat tidurnya. Tangan dan kakinya sudah berbalut perban. Tak henti-hentinya dia bertanya padaku. "Ada kejadian apa sih?" tanya dia terus untuk kesekian kalinya. Lalu Pak Tanto datang dan memberitahukan jika kini Dadis dan Lanang sudah ditangkap oleh polisi. Wajahnya terlihat sedih dan seperti ada rasa malu yang dia sembunyikan dalam-dalam pada kita. Dengan mimik yang tidak bisa dijelaskan, Pak Tanto berkata, "Mohon untuk jangan cerita masalah ini ke ibumu, Yandu," ucap Pak Tanto lagi. Demikianlah kisah pilu para pekerja pabrik yang harus kehilangan nyawanya demi ambisi seseorang. Kisah ini diangkat dari kisah nyata yang nama dan tempat kejadiannya sudah admin samarkan. Terima kasih sudah terus setia dengan cerita-cerita dari kami. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan share video ini.